Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya telah mengajak kalian ke Play Store dan kita akan mendownload salah satu aplikasi yang barangkali berguna bagi teman-teman yang belum terdata di DTKS. Dan aplikasi ini menurut saya cukup menarik karena berdasarkan informasi terbaru, teman-teman kan tidak bisa mengecek apakah keluarga kalian terdata di DTKS atau tidak. Tetapi melalui aplikasi ini nanti teman-teman bisa menelaah apakah keluarga kalian terdata atau tidak terdata di DTKS. Langsung saja coba kita ketikkan di sini. Nama aplikasinya adalah aplikasi Cek Bansos. Ini ada banyak pilihan, tapi jangan tertipu. Aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Jadi ini aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan ini juga menjadi warning bagi teman-teman bahwa masih belum ada aplikasi pendaftaran KIP kuliah lewat HP atau lewat Android lah gitu ya, karena kita juga sudah cari-cari tidak ada aplikasi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan atau Puslapdik Kemendikbud. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan banyaknya aplikasi serupa di Play Store. Nah langsung saja, jadi teman-teman yang belum install nanti diinstal. Karena kita sudah install maka kita tidak perlu install, cuman kita tunjukkan aja aplikasinya. Namanya aplikasi Cek Bansos yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setelah kalian install tentu bisa kalian buka ini aplikasinya. Jadi nah ini tampilannya. Bagi teman-teman yang sudah punya username dan password tentu bisa login, tapi yang belum punya, tentu mayoritas belum punya, buat akun baru. Jadi ini adalah menu pendaftaran akun, dimana isiannya banyak dan harus kalian isi dengan valid, karena kalian tidak akan bisa login ketika kalian tidak melakukan pengisian data dengan valid. Ini diminta nomor kartu keluarga, NIK, kemudian nama lengkapnya sesuai KTP, nama kalian, kemudian nama provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, alamat sesuai KTP, RT, RW, nomor ponsel, kemudian alamat email. Jadi email ini untuk konfirmasi bahwa pendaftaran kalian sudah di-approve atau tidak. Kemudian kalian diminta bikin username untuk login tadi, kemudian bikin password, lalu melampirkan foto. Jadi kalian diminta melampirkan foto KTP dan swafoto dengan KTP, lalu klik buat akun baru. Kita sudah punya akun baru dan ini membutuhkan waktu ya teman-teman, karena di approve secara manual, tidak bisa langsung. Jadi ditunggu 1 hari, biasanya 1 hari kerja, baru kemudian nanti kalian bisa login. Nah kalau sudah akunnya di approve, nanti teman-teman bisa login dengan username yang kalian buat tadi dan passwordnya. Username-nya ini username saya sudah buat gitu ya, dan passwordnya rahasia tentu. Kemudian klik login. Nah ini adalah tampilannya teman-teman. Nah ini profil bantuan sosial. Bagi teman-teman yang terdata di DTKS tentu punya catatan bantuan sosial. Kalau kalian terdata di DTKS mungkin kalian tidak dapat BPNT, tetapi mungkin dapat PKH. Nah ini kita juga tidak dapat PKH. Jadi kalau keterangannya script semua, tidak dapat semua, silahkan lakukan cek di sini. Jadi ini ada menu profil yang pertama, kemudian ada menu cek bansos. Cek bansos ini masukkan provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian kecamatannya, kemudian kelurahan atau desanya, mana ya,
kemudian nama sesuai KTP. Jadi silahkan kalau data kalian terdata di DTKS, tentu salah satu dari anggota keluarga kalian itu ketika kalian cari datanya nanti ada keterangan bansosnya seperti apa. Ini saya masukkan nama saya, cari data. Jadi ini adalah keterangan ketika saya masukkan nama saya. Ketika saya masukkan nama ibu saya itu tidak ada keterangannya. Nanti kita coba gitu ya. Jadi ini ada keterangan apakah penerima BPNT tidak, apakah penerima PKH tidak, apakah penerima PST. Iya. Jadi teman-teman yang biasanya terdata di DTKS itu biasanya masih masuk dalam kanal bantuan PST. Kalau kalian terdata di DTKS desilnya kurang dari 4, itu biasanya dapat BPNT atau dapat PKH. Tapi kalau terdata di DTKS tapi desilnya lebih dari 4, biasanya dapatnya BST. Jadi ini penanda kalau teman-teman script semua berarti tidak terdata di DTKS. Tapi ini coba nanti dicek satu-satu dari seluruh anggota keluarga. Ini kan nama saya kan terdata di DTKS, tapi karena dapatnya BST bantuan corona gitu ya, itu desilnya lebih dari 4 teman-teman setelah kita pelajari. Kemudian kita back aja. Coba ini saya masukkan nama ibu saya. Ini nama ibu saya, kemudian cari datanya. Nah, kalau teman-teman tidak terdata di DTKS atau belum terdata di DTKS, biasanya ketika melakukan pencarian tidak terdapat peserta atau bukan penerima manfaat bansos. Jadi memang ini satu keluarga, ini nama ibu saya, dan ketika saya masukkan nama saya itu terdata di DTKS, berarti satu keluarga terdata. Tetapi kok sistem pencariannya seperti ini, memang aplikasinya seperti ini, tidak mendeteksi satu keluarga. Jadi ketika kalian melakukan pencarian melalui aplikasi ini, silahkan inputkan nama sesuai KTP salah satu anggota keluarga kalian. Ketika keterangannya seperti ini, maka jangan menyerah, masukkan satu-satu sampai semuanya habis. Kalau semua anggota keluarga kalian keterangannya seperti ini semua, maka kalian tidak terdata di DTKS. Ini sebagai acuannya gitu loh ya, panduannya, karena kita tidak bisa mengecek data DTKS karena websitenya tidak tersedia, kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah tersedia, tapi untuk provinsi lainnya tidak tersedia. Maka harus mengecek, cek bansos manual satu-satu seperti ini. Kalau data kamu tidak ada, ya berarti tidak terdata di DTKS keluargamu. Nah, solusinya seperti apa? Jadi kita geser ke sini. Ini tanggapan kelayakan. Jadi ada yang namanya teman-teman yang mungkin merasa tetangganya itu tidak layak, itu bisa dilaporkan. Ini ada data penerima bantuan sosial di kelurahan kalian. Nah, misalnya Wagi, jadi kalian bisa kasih tanggapan, misalnya oh dia punya mobil, kamu laporkan, kemudian kamu foto, kirim tanggapan, nanti akan diproses. Jadi Bu Risma bikin aplikasi untuk mengontrol kelayakan penerima bansos. Jadi ini tanggapan kelayakan ya, terserahlah. Kalau kalian mungkin iri hati dengan tetangga kalian yang kaya tapi bisa dapat bansos, silahkan gunakan menu ini. Nah, yang terakhir ini adalah menu usulan. Bagi teman-teman yang tidak terdata di DTKS dan pengen terdata di DTKS, manfaatkan menu usulan ini. Memang progres untuk pembuatan atau terdata di DTKS itu antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi bersabar ya. Tapi ini ada menu menarik karena kalian bisa mengajukan diri kalian
secara pribadi tanpa melalui desa atau dinas sosial untuk bisa terdata di DTKS. Nah, manfaatkan daftar usulan ini, kemudian klik tambah usulan. Ini nomor kartu keluarga, kemudian NIK-nya, kemudian nama lengkapnya sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, tentu kamu ya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat sesuai KTP, nama lengkap ibu kandung, nomor telepon yang bisa dihubungi, nama yang bisa dihubungi, kemudian swafoto dengan KTP kamu, kemudian foto rumah tampak depan dan kamu, kemudian klik usulan. Jadi ini adalah salah satu alternatif cara bagi teman-teman untuk mengusulkan diri agar terdata di DTKS. Kak, ini kan usulan bansos. Tidak demikian. Jadi dari usulan ini nanti kalian dikategorikan DTKS-nya berapa dulu. Baru nanti kalau DTKS-nya memenuhi, baru nanti dapat bansos. Jadi ini adalah alternatif cara yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, karena kalau desa itu kadang susah, tidak paham. Dinsos kadang juga tidak melakukan pembaruan data. Jadi silahkan download aplikasinya. Semoga aplikasi ini bisa membantu kalian. Itu saja menurut saya hal yang bisa saya sampaikan dari review aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial ini. Bagi teman-teman yang belum terdata di DTKS, bisa dicoba. Kalau progresnya lama tidak ditindaklanjuti, ya biasa, memang saya sampaikan bahwa progres DTKS itu antara 6 bulan sampai 2 tahun baru jadi, tidak sehari jadi gitu ya. Itu saja video kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.